Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melebihkan nilai sebahagian waktu atas sebagian waktu yang lain. Sebagaimana Allah juga berkehendak menjadikan nilai sebahagian tempat lebih dari sebahagian tempat yang lain. Salah satu waktu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala pergulirkan dalam hidup kita, bulan Ramadan, yang merupakan penghulu dari segala bulan dalam setahun. Dan salah satu keistimewaan Ramadan sebagai bulan ibadah, karena di antara malam-malam Ramadan ada satu malam di mana amal ibadah yang kita kerjakan di dalamnya nilainya lebih baik dibandingkan amal ibadah yang kita kerjakan dalam 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar, malam agung, malam yang mulia, malam yang menjadi bersejarah karena Allah turunkan Al-Quranul Karim secara lengkap dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Sebagaimana malam tersebut Allah awali turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur 23 tahun dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama menyepakati siang terbaik dalam setahun adalah siang hari ke-9 Zulhijjah. Itulah siang hari Arafah. Di saat para jamaah haji wukuf di padang Arafah bermunajat dan memanjatkan doa-doa terbaik kepada Allah, maka malam terbaik dalam setahun adalah malam Lailatul Qadar. Hanya saja malam ini adalah malam yang merupakan bagian dari rahasianya Allah. Allah sengaja tidak memberitahukan kepada kita dengan pasti kapan tepatnya Lailatul Qadar datang, agar kita termotivasi untuk mengejar malam ini dengan menghidupkan malam-malam Ramadan selama sebulan, atau minimal seperti dikatakan Nabi, hidupkan 10 malam-malam terakhir, khususnya di malam-malam bilangan ganjil. Para hadirin yang dirahmati Allah, apa sebenarnya arti Lailatul Qadar? Dan kenapa malam itu disebut dengan istilah Lailatul Qadar? Setidaknya ada 3 pendapat yang disampaikan para ulama mengenai arti dari Lailatul Qadar dan mengapa malam itu dijadikan istimewa. Pertama, Qadar diartikan dengan arti agung dan besar. Lailatul Qadar artinya malam yang agung dan malam yang besar. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran, kitab suci teragung, firman Allah terbesar pada malam tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tidak ada yang lebih utama ketika Allah memilih satu malam diturunkan kalamnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ada pandangan yang kedua, arti dari kata qadar maknanya sempit, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa saat Allah berfirman, "Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Siapa yang Allah sempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi malam qadar malam yang sempit. Kenapa malam ini disebut sempit? Jawabannya, tanazzalul malaikatu war-ruh. Lalu lintas langit dan bumi begitu padat dan sempit karena para malaikat yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah turun dan naik dari langit ke bumi, kemudian balik ke langit untuk menyelesaikan urusan-urusan besar. Itulah kenapa disebut sempit. Sebagian ulama yang lain mengatakan disebut sempit karena siapapun yang betul-betul merasakan kesyahduan beribadah di malam Lailatul Qadar, dia akan merasa,
waktu seakan-akan berlalu begitu dengan cepat, seakan-akan malam itu tidak sama dengan malam-malam lain. Ketenangan yang dirasakan seorang hamba yang fokus beribadah membuatnya seperti malam yang pendek dan sempit. Jamaah rahimakumullah, ada lagi penjelasan yang ketiga. Kata qadar diartikan dengan takdir. Jadi Lailatul Qadri, malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan takdir untuk masing-masing hamba yang akan dialaminya untuk 1 tahun yang akan datang. Ini yang dikatakan dalam firman Allah yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Kami turunkan Quran di malam itu. Di malam itu ditetapkan Allah urusan yang besar dengan penuh kebijaksanaannya. Untuk itu mencermati makna dari Lailatul Qadar dan betapa malam ini punya keutamaan yang besar, wajarlah bagi kita untuk senantiasa mengintai malam-malam Qadar. Kalau tak bisa mengintai tiap malam, maka intailah minimal di 10 malam terakhir. Kalaupun tak bisa mengintainya di seluruh malam-malam dari 10 malam terakhir, Nabi secara khusus mengingatkan, perjuangkanlah khususnya di malam-malam yang ganjil. Malam hari ini malam ke-23. Telah berlalu malam ganjil pertama, malam ke-21. Ini malam ganjil yang kedua, malam 23. Tersisa 3 malam ganjil berikutnya sebelum kita berpisah dengan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah riwayat diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad keluar dari kamarnya, masuk ke masjid. Ketika itu ada 2 orang sahabat sedang berdiskusi hingga berujung kepada konflik dan pertikaian. Keduanya berdebat sengit. Kemudian Nabi menghentikan debat keduanya. Nabi berkata, sebenarnya aku keluar dari kamarku, aku ingin beritahukan kepada kalian kapan malam Qadar itu. Tapi setelah aku melihat kalian berdebat dan berkonflik, Allah melupakannya dariku. Jadi Allah mencabut pengetahuan tentang kapan malam Qadar dari Rasulullah. Kalau Nabi pun tak tahu, bagaimana pula dengan kita. Nah, untuk itulah di malam-malam ganjil kita perlu menghindarkan diri dari perdebatan yang tak penting. Perdebatan yang menyita waktu dan energi kita dan tidak akan berujung kecuali akhirnya putus tali silaturahim. Tiap orang hendaknya fokus. Apa yang sudah dilakukannya dari amal-amal soleh, apa yang belum dilakukannya, kejarlah ketertinggalan kita supaya kita dapat meraih tentunya hal-hal yang positif dalam setiap amal-amal kita di malam yang istimewa ini. Para hadirin sekalian, kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW ada menyebutkan beberapa tanda-tanda malam yang kemudian mungkin berpotensi jadi malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat memang tidak disebutkan secara terperinci, hanya disebutkan tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il. Bagaimana ciri pertama malam ini akan tetap ada sampai dengan datangnya hari kiamat? Sebagian orang ingin menanamkan keraguan-keraguan di tengah umat dengan mengatakan Quran sudah tak turun lagi, berarti Lailatul Qadar sudah tak ada lagi. Itu terbantahkan lewat ayat yang menyatakan tanazzalul malaikah. Ayat ini menggunakan redaksi fi'il mudhari yang dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan al-istimrar, artinya proses turunnya malaikat dari langit ke bumi setiap malam Lailatul Qadar akan tetap berlangsung setiap tahunnya.
walaupun ayat Al-Quran tidak lagi diturun. Jadi nggak pernah dan tak perlu kita ragu dengan kemudian ada pandangan masyarakat tak ada lagi itu pada sekarang tidak. Dan ciri kedua yang disebutkan adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang penuh dengan kedamaian, malam yang penuh dengan ketenangan. Dan ketenangan ini tentunya dirasakan orang-orang yang beriman dalam hatinya. Betul-betul dia merasakan kenikmatan dan kesyahduan larut dalam beragam amal-amal ibadah yang mungkin dikerjakannya di malam yang istimewa ini. Di antara amalan yang paling dianjurkan saat kita ingin mengejar Lailatul Qadar, pertama tentunya kita menyibukkan diri dengan segala amalan akhirat dalam wujud i'tikaf. I'tikaf artinya menahan diri dan mengurung diri dari disibukkan dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Dan i'tikaf dilakukan di masjid. Nabi Muhammad begitu masuk malam ke-20 Ramadan, Nabi sudah mulai i'tikaf dan baru keluar dari masjid pada malam takbiran. Ya, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah betul-betul berharap untuk memaksimalkan waktu yang tersedia demi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam beberapa hadis dikatakan ciri-ciri dalam bentuk bahasa metaforis. Dikatakan pada malam itu semua makhluk bersujud kepada pohon, binatang. Tentunya sujudnya di sini jangan kita pahami seperti sujudnya manusia. Karena setiap makhluk punya cara masing-masing untuk bersujud. Kalau disebut pohon bersujud, jangan kemudian dibayangkan pohonnya bengkok dan bersujud seperti sujudnya manusia. Tidak. Tapi sebagaimana manusia bertasbih, semua makhluk bertasbih. Kicauan burung itu tasbih. Ya, begitu juga masing-masing sujud dalam makna yang pantas bagi masing-masing makhluk. Dikatakan hari setelah malam Lailatul Qadar tidaklah hari yang panas terik, tidak pula hari yang hujan, tetapi kondisinya cukup berawan, tapi tak hujan dan tak panas. Nah, memang beberapa ulama seperti Imam Ghazali pernah membuat semacam prediksi kapan Lailatul Qadar. Dan di antara pandangan beliau, ketika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Kalau sesuai dengan teorinya Imam Ghazali, maka malam hari ini, malam ke-23, termasuk malam yang paling memungkinkan untuk datangnya Lailatul Qadar. Selain i'tikaf, kita juga dianjurkan banyak berdoa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau malam ini malam Qadar, apa amalan yang harus aku lakukan?" Ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, perbanyaklah membaca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha memaafkan. Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah dosa-dosaku. Para hadirin sekalian, memang bisa terbayangkan ada dua model orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada orang yang beribadah dan dia tahu seperti ada inspirasi dan ilham yang Allah berikan kepada sebagian hambanya di malam dia beribadah, seakan-akan dia merasakan memang malam ini adalah malam Qadar. Tapi sebagian yang lain, ada orang-orang beribadah sebagaimana yang lain beribadah dan dia pun tak tahu malam itu malam Qadar. Menjadi pembahasan di kalangan para ulama, apakah keutamaan malam Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, meliputi kedua kelompok dari manusia tadi, atau hanya
didapati oleh mereka yang beribadah dan sadar malam itu adalah malam Qadar. Mayoritas ulama mengatakan keutamaan malam Lailatul Qadar akan didapatkan oleh semua yang beribadah, baik dia sadar itu malam Qadar ataupun dia tak menyadari malam di mana dia beribadah itu pun adalah malam Qadar. Akhirnya para hadirin, kita harus sadar malam Lailatul Qadar dengan segala rahasia Allah di baliknya. Ini adalah kekhususan dan keistimewaan yang diberikan Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen ini tak diberikan pada umat nabi-nabi lain. Kenapa? Umat nabi-nabi lain relatif umur mereka jauh lebih panjang dibanding kita. Nabi Nuh usianya mendekati 1000 tahun. Begitu juga nabi-nabi yang lain rata-rata usianya ratusan tahun. Ya, tapi Rasulullah berkata, "A'maru ummati ma baina siddin ila sab'in." Rata-rata umur umatku ya 60 sampai 70 tahun. Bayangkan kita beramal ibadah di satu malam, keutamaannya sama seperti beribadah di 1000 bulan. Kalau dihitung secara matematis, 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Ya. Mungkin kita pun usia tak sampai sepanjang itu. Maka dari itu, betapa mengintai malam Qadar adalah bagian dari harapan dan cita-cita hamba-hamba yang beriman yang ingin memaksimalkan bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita semua.